Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum cerita film Frontiers. Film Frontiers ini bercerita tentang sekelompok anak muda pemberontak yang terjebak di dalam jebakan keluarga neo-Nazi yang kejam dan betapa brutalnya film ini. Sebelum melanjutkan kalau cerita, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film dibuka dengan terjadi kekacauan di kota Paris karena terjadi kerusuhan unjuk rasa selama pemilihan presiden. Dikisahkan keempat anak muda geng jalanan, mereka berharap untuk melarikan diri dari Paris tetapi membutuhkan uang yang sangat banyak. Geng jalanan itu terdiri dari Alex, Tom, Farid, Yasmin yang sedang hamil, dan saudara laki-laki Sami memanfaatkan kekacauan tersebut untuk melakukan perampokan. Aksi kejar-kejaran dengan polisi pun dimulai sampai pada akhirnya Sami tertembak. Mereka pun menjadi buronan. Keadaan mulai kacau, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah dan menjadi dua kelompok. Alex dan Yasmin membawa Sami ke rumah sakit, sedangkan Tom dan Farid membawa uang itu ke sebuah tempat. Di rumah sakit, staf ruang gawat darurat melaporkan cedera Sami ke polisi. Sami bersikeras kepada Yasmin untuk lari sebelum polisi menangkapnya. Harapan terakhirnya adalah agar Yasmin tidak melakukan aborsi. Alex dan Yasmin melarikan diri meninggalkan Sami yang terluka parah. Mereka pun menelepon Tom dan Farid dan merahasiakan akan kematian Sami. Scene beralih kepada Tom dan Farid. Mereka akhirnya sampailah di penginapan yang dekat perbatasan kita sebut Frontiers. Pemilik penginapan tersebut dikelola oleh keluarga. Di sana mereka disambut oleh dua wanita yaitu Gilbert dan Claudia. Tom menggoda Gilbert dan membawanya ke kamar untuk bersenang-senang. Cerita bergulir, mereka disuguhkan makan malam. Tom memakan satu slice daging yang ada di piring. Ia berkata ini sangatlah lezat. Si pria berbadan besar bernama Goods mengatakan bahwa itu adalah babi panggang. Farid lantas terkejut mendengar hal tersebut karena dia seorang muslim. Ia tidak bisa memakan babi. Keadaan semakin tegang saat keluarga itu memaksa sang ibu untuk makan dan mereka menyuapkan secara paksa sup kepada mulut sang ibu. Secara tidak sengaja, sup itu keluar kembali lewat tenggorokan yang dipasang sambungan selang. Farid yang merasa jijik pun mual dan muntah. Tom akhirnya kesal melihat kelakuan keluarga itu dan melontarkan kata-kata kasar dan menghina kalian keluarga pelacur. Tom pun pergi dan Farid yang hendak meminta maaf. Tidak terima dihina sebagai keluarga pelacur, seorang bernama Carl, yaitu sang kakak, mengaku polisi menghadang Tom dan Farid. Mereka diserang secara brutal, membuat Tom disiksa dan jarinya putus dan tertembak. Dalam keadaan terpojok, Farid pun menyerang balik Goods. Saat Tom dan Farid coba melarikan diri dengan mobil mereka dihadang oleh Goods sehingga jatuh dari tebing. Tom dan Farid yang terluka bergegas lari ke poros tambang. Di sana mereka mencium bau tidak sedap. Akhirnya mereka menelusuri tambang tersebut dan Farid panik ketika melihat sosok makhluk di kameranya. Di mana Tom dengan cepat ditangkap kembali. Tanpa disadari, poros tambang itu terhubung kembali pada tempat komplotan tersebut. Farid pun nyaris tertangkap. Cerita bergulir, tidak menyadari bahwa Alex dan Yasmin dalam keadaan bahaya. Mereka tiba di penginapan dan dijebak oleh para komplotan.
Alex yang meminta izin pergi ke toilet diam-diam masuk ke sebuah ruangan tersembunyi dan ia menemukan Tom yang sudah digantung dengan keadaan terbalik. Tom menyuruh Alex untuk pergi dari tempat ini. Di sisi lain, Yasmin didatangi oleh lelaki tua. Ya, dia adalah sang ayah keluarga. Belum sempat banyak berbicara, Alex datang meminta Yasmin untuk meninggalkan tempat ini. Alex dan Yasmin dirantai seperti hewan lalu diseret dan dimasukkan ke kandang babi yang berlumpur. Yasmin melihat si lelaki tubuh besar itu mengkuliti Tom sampai tewas. Scene kembali kepada Farid di tempat penambangan. Secara tidak sengaja ia menemukan mayat-mayat bergelantungan dengan dibungkus plastik. Kini ia mengetahui bahwa bau itu ternyata berasal dari mayat-mayat yang sudah membusuk. Keberadaan Farid diketahui oleh para komplotan, ia pun berontak dan melawan lalu bersembunyi di sebuah lemari besi. Ternyata, lemari itu bisa mengantarkan uap panas. Hans yang menemukan Farid, lalu ia memasak Farid secara hidup-hidup. Dan Farid pun tewas. Scene kembali kepada Alex dan Yasmin. Akhirnya Alex memutuskan rantai Yasmin dan membiarkannya melarikan diri. Ketika para komplotan mengetahui bahwa Yasmin telah kabur, sang ayah kepala keluarga, Von Gisler, memotong tendon Achilles Alex. Yasmin melarikan diri sejauh mungkin, alih-alih meminta pertolongan dengan mobil yang lewat di depannya. Tanpa Yasmin ketahui, Gus adalah termasuk komplotan tersebut. Yasmin pun kembali ke kandang babi. Von Gisler secara pribadi mengabulkan permintaan terakhir Alex, yaitu Alex meminta agar segera dibebaskan. Akan tetapi dirinya malah ditembak di bagian kepala. Alex pun tewas. Yasmin yang penuh dengan lumpur segera dimandikan. Keesokan pagi, ia terbangun dengan keadaan tangan diikat dengan rantai. Perempuan bernama Eva dengan lancang memotong rambut Yasmin dan ia mengatakan rambutnya sangat indah. Eva memberitahu Yasmin bahwa dia datang ke keluarga dengan cara yang sangat mirip dan dia patuh karena keluarga berjanji kepadanya akan membawa orang tuanya kembali untuknya suatu hari nanti. Eva juga memberitahu Yasmin tentang anak-anak tunawisma yang ditolak yang dia rawat bersama Hans di tambang. Ya, yang dilihat Farid di scene sebelumnya itu bukanlah hantu melainkan anak-anak tunawisma. Jam makan malam pun tiba. Von Gisler berharap Carl menikahi Yasmin untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Akan tetapi ketika Von Gisler mengetahui bahwa Yasmin sedang hamil, dia mempercayakannya kepada Eva yang lemah lembut untuk mengurusnya. Von Gisler adalah keturunan Nazi yang tinggal di penginapan sejak akhir Perang Dunia II. Von Gisler bersulang untuk darah barunya dan Yasmin dengan cepat mengambil pisau besar dan menyandra Von Gisler. Hans mengambil senapan dan menembak serta membunuh Von Gisler dalam kebingungan. Carl menembak mati Hans secara bergantian. Yasmin lolos dan dikejar oleh Carl dan Gus ke tambang. Yasmin lolos dan dikejar oleh Carl dan Gus ke tambang. Yasmin akhirnya berhasil masuk ke salah satu ruangan penyimpan mayat tempat dia bertarung dengan Gus. Setelah perjuangan berdarah, Yasmin berulang kali memukulnya dengan kampak sebelum menusuknya pada gergaji meja yang berputar.
Carl menangkap Yasmin ketika dia mencoba untuk kembali ke permukaan lewat elevator. Akan tetapi, Eva datang untuk menyelamatkan Yasmin dan menembak kepala Carl dengan senapan. Yasmin mencari kunci mobil untuk melarikan diri, tetapi disergap oleh Gilbert dan Claudia yang membawa sejuta submesin. Selama baku tembak, Yasmin menembak tangki bensin yang menyebabkan ledakan. Gilbert selamat dari ledakan dan mencoba membunuh Yasmin, akan tetapi Gilbert tewas saat lehernya digigit sampai lepas. Dengan kematian semua orang di keluarga neo-Nazi, Yasmin mencoba membujuk Eva untuk pergi bersamanya. Tapi Eva tetap menjaga anak-anak yang ditambang. Di perjalanan pun Yasmin mengalami blokade polisi dengan perbatasan tempat dia menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Film pun selesai. Finally, saya bisa bertemu lagi dengan kalian. Saya doakan kalian sehat selalu. Yang jelas dan pasti, untuk seterusnya channel ini akan membahas review film-film yang seru dan unpredictable. Saya ingatkan kembali, jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka menjadi ikut terhibur dengan video yang saya suguhkan. Thank you for watching, sampai ketemu di next video. See you next time, and wassalam.